Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Kembali terulang hari ini tanggal 15 Oktober, pelarangan orang Kristen beribadah di Sumatera Utara. Video ini saya temukan di akun Bapak Deddy Maurits yang terus aktif ya, mengabarkan bagaimana akhir-akhir ini sering terjadi pembubaran dan pelarangan orang Kristen beribadah. Dan di dalam video ini kita melihat seorang ibu berhijab terang-terangan berkata kepada polisi, suruh mereka keluar. Hanya begitu. Langsung kita tonton videonya sahabat. Itu lagi itu apa? Iya. Tunggu dulu. Karena kan beliau lagi di dalam. Pak, sekarang saya mohon orang di dalam mohon keluarkan supaya jangan tidak terjadi apa-apa, Pak. Saya mohon sama Bapak, keluarkan orang yang di dalam. Sebentar. Nanti orang lebih banyak lagi yang datang, kita nggak tahu. Kita nggak tahu apa yang terjadi kalau sudah banyak orang. Saya mohon, Pak. Saya mohon sama Bapak. Pak, tolong Pak, jangan 20 menit berlalu. Saya minta ini kesepakatan ya Pak Budi ya, ini ya. Jangan nanti Bapak diintimidasi sama polisi sama warga. Kalau kita melihat ibu ini dengan berpakaian gamis seperti dialah agama yang paling benar di muka bumi ini, semua agama orang itu tidak benar. Dengan pakaian gamisnya saya yakin 1.000.000% ibu ini tidak pernah membubarkan tempat-tempat narkoba seperti ini. Ini kan di tempat dia sahabat, di Tanjung Morawa. Seperti tempat perjudian, tempat-tempat yang penuh dosa. Saya yakin ibu ini tidak pernah membubarkan tempat-tempat begituan. Ya mungkin tempat-tempat hiburan, tempat-tempat esek-esek gitu. Saya yakin ibu ini tidak pernah ngomong seperti ini ke tempat-tempat begituan. Tetapi ibu ini sangat luar biasa ya, dengan gayanya yang beragama seperti itu, melarang orang beribadah. Apa sih yang dilakukan saat orang beribadah? Apakah mereka melakukan pesta narkoba? Judi online? Kan tidak, Bu. Namun yang cukup miris kita sahabat, ketika kita menanggapi video begini, banyak orang protes. Disangkakan kepada kita bahwa kita ini Islamophobia. Tetapi di depan mata kita, mereka menunjukkan bagaimana gaya-gaya beragama yang dilakukan. Tidak ada sama sekalinya rahmatan lil alamin. Nanti kalau kita tuduhkan sebuah agama kepada dia, banyak juga orang yang protes. Oh, tidak semua, itu salah tafsir, kata mereka. Padahal saudaraku yang terkasih, kalau kita nilai kitab suci disalah tafsiri, apakah itu bukan menista sahabat? Kitab suci disalah tafsiri, terus dia melakukan hal seperti ini. Apakah itu bukan menista? Apakah itu bukan mempermalukan agamanya sendiri? Orang seperti ini yang sebenarnya menista itu sahabat. Dengan gaya berpakaian agama membubarkan orang yang beribadah. Padahal di Sumatera Utara belum pernah ada kejadian sebelum-sebelumnya orang Islam dilarang mengaji, orang Islam dilarang wirid, orang Islam dilarang tausiah, orang Islam dilarang sholat Jumat. Tidak pernah kejadian seperti itu di Sumatera Utara. Namun ibu ini dengan gayanya suruh mereka keluar, mengatakan hal seperti itu kepada pihak kepolisian. Seharusnya orang seperti ini Pak Polisi, mohon maaf Pak Polisi ya, langsung ditangkap saja Pak Polisi. Karena dia bukan Kristen, ngapain dia ngurusin agama lain? Langsung ditanya saja agamanya Pak Polisi. Agama ibu apa? Kalau dia bilang agama saya Islam, loh ngapain ibu ngurusin agama Kristen? Ngapain ibu ngurusin ibadah orang Kristen? Urus saja agama ibu, Bu. Urus saja ibadah ibu. Apa ibu mengurusi agama lain? Bukankah agama Kristen ini agama yang sah di negeri kita ini sesuai dengan undang-undang? Langsung begitu saja Pak Polisi. Karena kan jelas ya, tidak boleh kita itu mengurusi yang bukan urusan kita. Apalagi dalam hal agama. Ya nggak boleh lah. Apalagi seenaknya membubarkan ibadah orang. Tapi hal seperti ini kerap terjadi di
Sumatera Utara, sahabat. Saya melihat-lihat di konten Bapak Deddy Maurits ini, banyak sekali kasus-kasus di Sumatera Utara pembubaran dan pelarangan orang beribadah. Ini sudah sangat kebablasan sekali. Seharusnya orang seperti ini jangan dibiarkan, karena merusak martabat Sumatera Utara yang selama ini dijuluki sebagai kota toleransi. Ya, orang-orang ini sebenarnya yang merusak Sumatera Utara menjadi kota yang selama ini menyandang sebagai kota toleransi. Siantar sering dijuluki kota toleransi, Sumatera Utara, lain-lainnya banyak kota-kota di Sumatera Utara itu mendapat predikat kota toleransi. Lah tiba-tiba ibu ini mengomong kepada pihak kepolisian, suruh mereka keluar. Orang lagi ibadah disuruh keluar. Bu, sadar bu, sudah tua bu, bentar lagi dikapani. Jadilah contoh bu, jadilah berkat bagi orang-orang yang tidak seiman dengan Anda. Bagaimana kami bisa mengagumi agama Anda kalau Anda berperilaku seperti itu? Agama itu dinilai dari perilaku atau buah-buah penganutnya, pengikutnya. Karena kita kan gak pernah hidup di zaman tokoh-tokoh di kitab suci kan. Gak pernah kita hidup sama. Yang namanya di kitab suci itu kan hal-hal yang baik yang diceritakan. Tapi kita kan gak pernah hidup di zaman mereka. Dari mana kita melihat bahwa kitab suci itu benar? Dari buah-buah pengikutnya. Nah, kayak hal-hal seperti ini, membubarkan orang ibadah, melarang orang ibadah, mempersekusi orang Kristen saat ibadah. Padahal agamanya katanya agama pembawa damai. Tetapi tidak ada tampak dari buah-buah mereka menunjukkan perdamaian. Lihatlah, disuruh orang keluar lagi ibadah. Apa hak dia coba? Apakah dia penguasa Sumatera Utara ini? Pengen tahu kita sahabat. Apakah dia memang yang punya Tanjung Morawa itu? Dia pemilik tanah itu? Dia penguasanya di situ? Supaya jelas kan? Kalau memang dia penguasanya, dia pemiliknya di situ, ya berarti orang Kristen yang salah. Ngapain dia beribadah di tanah orang yang bukan miliknya? Kita perlu tahu ini ibu ini siapa. Jangan-jangan dia orang nomor 1 di Sumatera Utara. Semua tanah di Tanjung Morawa itu milik dia, termasuk Sumatera Utara. Mungkin. Ini mungkin. Karena dengan begitu galaknya, garangnya dia menyuruh orang keluar yang saat-saat itu lagi ibadah, lagi kusuk beribadah. Ini perlu ditanya ibu ini, diberi pengertian. Siapa sebenarnya dia? Kan gitu. Dengan gaya pakaian yang agamis gitu ya. Lalu melarang orang beribadah. Kalau dia salah tafsir berarti dia ini sudah menista. Masa kitab suci disalah tafsiri? Mana boleh kitab suci disalah tafsiri sahabat? Berarti dia sudah menista agama itu sendiri. Kalau di negeri kita ini kalau ada orang menista agama kan tidak boleh sahabat, bisa dipenjara kan. Tapi orang seperti ini kan sudah menista ini. Katanya di agama Islam itu lakum dinukum waliyadin, agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Itu kan hukumnya sebenarnya di Islam. Tapi ibu ini kan mengurusi agama lain. Berarti dia salah tafsir. Masa kitab suci disalah tafsiri? Berarti dia sudah menghina dan mengolok-olok agamanya sendiri. Dialah sebenarnya menista agamanya sendiri. Kalau memang adil ya orang seperti ini seharusnya sudah kena jerat hukum penistaan agama. Karena orang yang salah tafsir itu menista agamanya sendiri. Masa kitab suci disalah tafsiri? Mana boleh sahabat? Apalagi langsung berbuat gitu dengan salah tafsirnya. Nah, demikianlah sahabat yang terkasih, curahan isi hati saya kepada ibu ini. Saya nggak tahu ibu ini ya, dengan garang galaknya, seakan-akan dialah penguasa di Tanjung Morawa itu, dengan beraninya melarang orang Kristen beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.